Kalau kita bicara soal tank ya, yang selama ini kita ketahui adalah kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan kubah meriam dan menggunakan trek atau roda untuk bergerak. Sejak dimulainya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, hingga era drone seperti sekarang, nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi nih ya, kalian tahu nggak kalau zaman dulu ada desain tank yang bentuknya itu seperti bunker berjalan? Bukan berjalan sih, lebih tepatnya itu melompat. Iya, melompat, aneh ya, nggak umum gitu loh. Ini malah kayak tank yang ada di film-film fiksi steampunk atau kendaraan alien di film tahun 50-60-an. Tapi jangan salah ya, desain tank kayak gini pernah diajuin loh. Nama tank ini adalah Wallace Leaping Tank. Oke, yang pertama soal siapa yang mendesain tank ini sebenarnya masih belum jelas. Tapi dari beberapa sumber yang ada saat ini, seorang insinyur yang bernama Henry W. Wallace adalah sang desainernya. Tapi bukan Henry Wallace yang ini ya, bukan. Kalau yang ini sih wakil presiden Amerika Serikat ke-33. Nah, identitas dari Henry W. Wallace ini belum bisa diidentifikasi secara resmi. Siapa dia, dan tidak ada foto yang menampilkan dirinya. Dari data sensus Amerika Serikat di tahun 1940 juga mengalami kesulitan mencari tahu biodata orang ini. Tapi, yang pasti, Henry W. Wallace ini bukan tokoh fiksi. Dia memang berasal dari kota Freeport yang berada di New York. Dan dia juga adalah pencetus desain pulpen fleksibel yang bisa melingkar di pergelangan tangan. Emang dia ini terkenal desainnya aneh-aneh. Oke, kita kembali ke pembahasan tanknya ya. Setelah proposal desain tanknya ini diserahkan ke pihak militer seakan nggak mempedulikan desainnya untuk dikembangkan lebih lanjut. What the fuck is this piece of shit? Ya, mungkin ya, desainnya ini nggak sesuai dengan standar militer Amerika Serikat kala itu. Nggak tahu juga. Nah, baru di zaman sekarang, desain seperti ini kembali diperbincangkan. Sayangnya, sosok Wallace ini entah hilang kemana. Jadi, keterangan yang bisa kita dapat saat ini hanya sebatas menduga-duga. Desain yang Wallace buat akan tank melompat ini kalau mengacu pada referensi blueprint atau cetak birunya ya, memang didesain bulat seperti bunker yang memiliki mekanisme melompat untuk bergerak. Tapi ada yang beranggapan lain, bahwa tank ini bisa bergerak tanpa harus melompat, yaitu dengan cara bergeser seperti merangkak. Ada lagi nih anggapan bahwa fungsi dari kaki ini selain untuk melompat, diduga bisa digunakan untuk meninggikan visibilitas para tentara yang berada di dalam, agar bisa melihat musuh dari jarak jauh dengan mudah. Lalu kalau kita bicara speknya, tank ini nggak memiliki ukuran yang pasti berapa diameternya, juga nggak bisa dikatakan secara rinci berapa tingginya, maupun seberapa tinggi tank ini bisa melompat. So, daripada ngada-ngada dibilang ngawur sotoy lah kayak gitu-gitu, saya kembalikan ke imajinasi kalian masing-masing aja. Terus kalau ditanya, ngendaliin tank ini gimana? Nah, benjolan yang ada di atas ini adalah tempat di mana sang pengemudi mengendalikan tank ini. Terus soal senjata apa yang dipakai juga masih belum diketahui secara pasti ya. Tapi kemungkinan besar dirancang menggunakan senjata kaliber sedang. Mungkin sekitar 37 hingga 50 mm. Nah, di tengah dari tank ini adalah mesin penggerak two-stroke diesel engine. Dan di sini juga letak perangkat stabilisasi gyroscope sebagai penyeimbang. Selain kaki ya, mengacu pada blueprintnya, tank ini juga memiliki 4 roda. Ada kemungkinan bahwa keempat roda ini berfungsi untuk memudahkan tank berputar ke arah yang dituju, kanan atau kiri. Oke, itu tadi sedikit sejarah dan speknya. Sekarang
Yuk, kita bicara andai-andai. Misal nih ya, misal tank ini benar-benar diproduksi massal di dunia nyata dan dikerahkan di medan perang, kayak apa ya hasilnya? Ya, yang pertama bicara soal kelebihan. Tank ini bisa menjadi kendaraan untuk memberikan perlindungan bagi personil di dalamnya ya dari tembakan senapan mesin. Senapan mesin, oke? Bukan perlindungan dari meriam kaliber besar. Kedua, seperti yang tadi saya bilang, tank ini punya keuntungan untuk ditinggikan agar meningkatkan visibilitas personilnya. Lalu tank ini bisa bergerak ke arah manapun tanpa harus membalikkan badan atau berputar balik seperti layaknya tank konvensional. Jadi bisa langsung maju, mundur, atau bergerak ke kanan kiri sesuka hati. Terus, tank ini bisa menjadi bunker yang bisa ditempatkan di mana aja untuk membantu garis pertahanan. Beda sama bunker konvensional yang makan waktu karena harus dibangun terlebih dahulu. Kayaknya cuman itu aja ya kelebihan dari tank ini. Nah, sekarang gimana ya kalau soal kelemahan? Kelemahan pertama adalah tank ini dipastikan mengalami kesulitan jika berada di medan yang sempit, hutan lebat, atau area perkotaan. Lebih cocok untuk dikerahkan di area yang terbuka, yang nggak banyak halangan. Kemudian, meski bisa ditinggikan untuk melihat musuh dari jarak jauh, penyangga tank ini nggak yakin akan stabil untuk menahan hentakan tembakan meriam. Kelemahan berikutnya ya, personil yang di dalam. Udah pasti nggak bakalan nyaman jika tank ini dalam keadaan bergerak melompat. Lalu, jika tank ini kelebihan bobot, apa kaki pelontarnya masih mungkin untuk melompat? Atau malah kakinya nembus ke tanah? Oh my god, bro. Terus nih ya, di tahun 1940-an itu adalah era dimana persenjataan nggak lagi kayak Perang Dunia Pertama. Semuanya udah menggunakan meriam berkaliber besar, hulu ledak tinggi, serangan bom dari udara, pergerakan yang cepat, doktrin yang udah beda lah, pokoknya udah modern dan mematikan. Pertanyaannya adalah, apakah tank kayak gini masih relevan? Kemudian ukurannya yang cukup besar sepertinya membuat tank ini menjadi sasaran yang mudah, baik dari jarak jauh maupun diserang dari udara. Kemungkinan lain yang menjadi kelemahan adalah faktor suara. Maksudnya apa tuh? Suara hentakan tank ini saat melompat bisa jadi kelemahan yang fatal, karena musuh bisa mendengar pergerakan tank ini tanpa harus melihat. Udahlah. Pokoknya kelemahannya banyak. Ya, itu sebabnya kenapa ditolak oleh militer Amerika Serikat. Yang pasti, tank ini jika dipraktekkan di medan pertempuran, cuma jadi bahan lelucon kawan maupun lawan. Oke, kalau gitu makasih banyak ya udah pada nonton video ini. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Kalian perbaikin aja, terus tulis di kolom komentar, oke? Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.